Hidup Jamaah Manaqib, hidup Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, hidup imam-imam Manaqib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Wa ala niyati syekhina al-mursid billah syibul barakah wal karamah, guru dan orang tua tercinta yang senantiasa kita semua selalu memohon kepada Allah aliran barokahnya yang mulia, dan tentunya sangat kita banggakan bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga Abah beserta umi-uminya, putra-putri, anak cucu mantu dan segenap seluruh santri wa santriat Jamiah Dzikir Manaqib Al-Baghdadi, imam-imam Manaqib Al-Baghdadi, keluarga besar Ponpes Al-Baghdadi, wabil khusus guru dan orang tua tercinta, semoga oleh Allah selalu diberikan barokah, kesehatan, tambah panjang umur, amin. Ditambahkan mustajab doa-doanya oleh Allah. Apa yang beliau programkan, apa yang menjadi harapan cita-citanya beliau senantiasa Allah sukseskan. Barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada kita, keluarga kita, anak cucu keturunan kita masing-masing. Sebab barokah kita semua sama dijadikan orang-orang yang ditambah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wa ala niyati Syekh Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Syukur kepada Allah yang dengan rahmat di dalam daya kekuatan kuasanya, sehingga sampai detik ini Allah masih mendatangkan kita, menggerakkan langkah kaki kita, menggerakkan hati kita untuk sama-sama berbondong-bondong datang dan duduk bersimpuh di tempat yang mulia ini. Tidak lain dan tidak bukan untuk senantiasa dimakmumkan bersama ruh dan doanya guru dan orang tua tercinta Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, sehingga bersama ruh dan doanya beliau senantiasa dipintakan selalu kepada Allah agar senantiasa disambungkan dengan ruh dan doanya Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, agar selalu disambungkan dengan ruh dan doanya syafaatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi di dalam istiqomah, yang dimana istiqomah ini daunnya guru dan orang tua mudah untuk kita ucapkan, tetapi tanpa taufik hidayah petunjuk dari Allah berat sekali untuk kita laksanakan. Betul apa enggak? Makanya katanya Nabi al-istiqomah khairu min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 kekeramatan, saking dahsyat dan luar biasanya istiqomah. Dan kita bersyukur, sekalipun kita belum termasuk golongan orang-orang yang istiqomah, setidaknya di dalam takdirnya Allah, dengan rahmat Allah, Allah takdirkan kita, Allah ikut sertakan kita, nyantol bersama ruh dan jiwanya, doanya, cintanya guru dan orang tua tercinta Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Kita semua sadar
bahwasanya saya dan kita semua ini adalah orang-orang yang banyak dosa. Mandelin ibadah yang mana? Betul apa enggak? Mandelin sholat, kadang sholat masih belentang belen. Rukun pertama syahadatnya sering kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Terkadang kita syahadat dibaca, seringkali tauhid kita lalai dari Allah. Betul. Tapi ketika kita masih diberikan karunia dan nikmat istiqomah, senantiasa diikut sertakan untuk selalu bermakmum dengan guru dan orang tua. Di sini kita selalu dikenalkan untuk mengenal Allah, untuk mengenal rahmatnya Allah, untuk selalu mendekat dengan Allah, untuk selalu berzikir, mengagung-agungkan asma Allah, agar tiada lagi yang kita rasakan selalu bahwasanya di dalam hidup dan kehidupan kita, dalam suka maupun duka, dalam manis maupun pahit, dalam sehat maupun sakit, dalam enak maupun tidak enak, semua di dalam kerja perbuatan Allah. Apapun perjalanan hidup kita, sebagaimana semboyan yang ditanamkan oleh guru dan orang tua tercinta, apapun keadaan takdir hidup kita, selalulah kita teguhkan di dalam hati bahwasanya Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah. Alhamdulillah. Ketika prasangka hati kita tidak selalu suudzon kepada apa yang sudah Allah tentukan, disitulah alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Ternyata Rahman Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah, wujudnya tidak selalu terkadang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kalau kita mengikuti keinginan gak ada habisnya. Cerita sukses, tidak ada orang yang tidak ingin hidup sukses. Tidak ada orang yang tidak ingin diberikan takdir hidup di dalam kekayaan. Semua orang ingin menjadi orang-orang sukses. Betul enggak? Tapi untuk bisa sampai kepada itu semua butuh proses yang diberikan langsung di dalam daya kerja kekuatan dari Allah. Alhamdulillah. Kita malam hari ini mungkin di hari Jumat besok sama-sama menyambut hari raya Idul Adha atau hari raya berkurban. Betul apa tidak? Betul. Di mana bulan Zulhijjah, bulan haji ini adalah bulan penuh dengan sejarah. Di situ ada sebuah kisah besar di mana seorang kekasih Allah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang cintanya diuji oleh Allah. Beliau adalah sosok yang sangat dermawan, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam ini setiap bulan, setiap tahun selalu bersedekah yang luar biasa. Sekalinya beliau sedekah itu bahkan ribuan sapi, ribuan kambing, ratusan unta, sehingga malaikat bertanya, salut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, luar biasa memang kamu Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, malaikat, jangankan harta benda, karena Nabi Ibrahim alaihissalam ini berpuluh-puluh tahun belum juga dikaruniai keturunan oleh Allah. Kata Nabi Ibrahim, jangankan harta benda, andai Allah memberikanku keturunan, kalau memang anak yang harus aku korbankan anakku sendiri demi cintaku kepada Allah. Andaikan Allah memberikan keturunan. Sehingga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ditanya lewat isyarah mimpinya, ditanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam tidurnya ditanya, Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim setelah menikahi Siti Hajar, orang yang menjadi hadam dan abdinya beliau, Hajar berarti hitam, diberi oleh Allah karunia keturunan. Ketika sudah memiliki keturunan, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah. Taruhlah anak dan istrimu itu di sebuah padang pasir yang sekarang disebut dengan kota Mekah Al-Mukarram. Allahumma sholli ala Muhammad.
Nabi Ibrahim ketika naruh anak dan istrinya yang begitu lucu-lucunya, yang masih lucu-lucunya ditinggalkan begitu saja, berjalan tanpa menoleh ke belakang demi menunaikan apa yang Allah perintahkan. Suatu ketika Nabi Ibrahim tertidur di dalam mimpinya, ditanyakan tentang ucapannya yang sebelumnya. Ibrahim, kamu pernah berucap apa? Satu kali mimpi Nabi Ibrahim menganggap mungkin itu adalah bunga tidur. Kedua mimpi lagi ditegur lagi, mungkin ini pun juga bunga tidur. Ketiga kalinya Nabi Ibrahim terperangah dan sadar bahwasanya dia pernah berucap, andaikan Allah memberikanku karunia keturunan untukku, jangankan harta benda, anak pun akan aku korbankan demi cintaku kepada Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga setelah sekian lama, berpuluh-puluh tahun, belasan tahun, Ibrahim tidak bertemu dengan putranya yang bernama Nabi Allah Ismail alaihissalam bersama istrinya Siti Hajar. Datanglah Ibrahim untuk menemui istri dan anak tercintanya. Ketika datang, begitu senang dan bahagianya Siti Hajar melihat suami tercintanya setelah sekian lama, memendam rasa rindu yang begitu hebat bertemu kembali. Ketika melihat suaminya dengan penuh kebahagiaan, kita sambut, bapak kamu telah datang, mungkin sekian tahun telah meninggalkan kita, ingin menumpahkan rasa rindunya untuk kita. Ketika Nabi Ibrahim datang bertemu Siti Hajar dan anaknya, putranya Ismail alaihissalam, dia diam, kemudian dengan suara yang parau bilang kepada istrinya, "Nek, ada satu perintah Allah yang mungkin andaikan kamu mendengarnya begitu berat rasanya untuk menerima perintah ini. Apa Pak? Katakan kalau memang itu perintah Allah." Ismail pun bertanya kepada bapaknya, "Katakan Pak kalau memang itu perintah Allah." Allah merintahkan agar aku menyembelih putraku sendiri. Subhanallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Cepatnya cerita, akhirnya Nabi Ismail alaihissalam berkata kepada ayahandanya, "Ayahku, kalau memang itu bagian daripada perintahnya Allah, semoga aku dijadikan golongan hamba-hamba Allah yang bersabar. Tunaikan itu semua, hai bapakku, kalau memang itu perintah dari Allah." Akhirnya cepatnya cerita, suatu waktu setelah semuanya dipersiapkan dengan segala sesuatunya, Ismail alaihissalam akan disembelih oleh ayahnya. Dia merintahkan kepada istrinya, "Neng, sisirin anak kita, bedakin, dandanin yang cakep. Besok pagi mau kita korbankan demi kecintaan kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah." Sehingga dari subuh sampai matahari terbit, gak ada yang bisa makan, gak ada yang mau makan semalaman, gak bisa makan. Makanya disunahkan ketika kita mau sholat Idul Adha berpuasa sunat sampai sholat Idul Adha. Ternyata semua adalah bagian daripada ujian cinta dari Allah. Ketika Nabi Ismail alaihissalam mau disembelih oleh Nabi Ibrahim ayahandanya, tatkala kejadian itu terjadi, Nabi Ibrahim mengambil pedang yang begitu tajam. Setelah diasah, dicoba membelah batu-batu terbelah, tapi ketika ditempelkan di leher Ismail alaihissalam, itu tidak mempan. Ketika ditempel di gorokan kanannya sendiri gak mempan, diasah lagi, dites lagi ke batu-batu belah. Kedua kalinya pun dicoba lagi disembelih, tetap gak mempan. Ketiga kalinya di situ rahmat dari Allah turunkan melalui malaikat yang membawa kambing dari surga. Sehingga malaikat Jibril turun ke bumi membawa kambing dari surga dengan berucap, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Dijawab oleh Ibrahim, "La ilaha illallah wallahu akbar." Dijawab oleh Ismail, "Allahu Akbar walillahil hamd."
Begitu dijawab oleh Nabi Ismailis, Ibrahim, kata malaikat, cintamu lulus kepada Allah. Allah merintahkanku untuk membawa kambing dari surga ini sebagai ganti daripada ujian cinta yang diperintahkan kepadamu, bahwasanya kamu lulus daripada ujian cintanya Allah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah wujud sebuah pengorbanan cinta. Begitupun juga jamaah manakib, dari sore tetap duduk di lapangan gerimis, tidak dirasakan capek lelah, tidak dirasakan wujud kecintaan jamaah yang sangat luar biasa, wujud kasih sayang jamaah yang sangat luar biasa terhadap guru dan orang tua tercinta Abah Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi, terhadap agama Islam yang kita cintai, untuk senantiasa kita sama-sama menghidupkan dan memakmurkan agamanya Allah di dalam zikir kepada Allah. Tidak ada dan niat dan harapan kecuali satu niat yang satu bersama niatnya guru dan orang tua tercinta. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi aktini mahabbatat wa ma'rifatan. Alhamdulillah. Hanya Allah yang kita ridho, Allah yang kita cari. Akhirnya hujan pun berhenti, gerimis pun berhenti. Alhamdulillah. Karena sama-sama makhluknya Allah, semua sebab adanya intan surullah, katanya Allah, bela Allah yang surkum, pasti aku akan membelamu. Amin Allahumma amin. Semoga selalu kita semua diberikan hidayah taufik dari Allah, ditambahkan kecintaan kita untuk selalu nyantol bermakmum dengan cintanya guru dan orang tua yang kita banggakan bersama, Abah Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Yang terpenting terus ikut Abah sampai mati. Kalau tidak mau menjadi gerbongnya ulama, mau ngandelin apa? Betul apa enggak? Masih jadi pelit-pelitnya orang. Betul apa enggak? Puasa masih belentang banyak alasan, naik haji belum ditakdirkan, daftar gepan belum. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Yang terpenting terus bermakmum bersama ruh dan doanya guru dan orang tua tercinta Abah Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Amin Allahumma amin. Mari kita baca sholawat terlebih dahulu. Setuju? Biar hati kita diademkan oleh Allah, niat kita diluruskan oleh Allah. Karena tidak Allah datangkan kita semua ke tempat ini kecuali wajabat rahmati, wajabat mahabbati litul mutajalisina fiha. Wajib kita semua untuk menjemput rahmat dari Allah. Amin Allahumma amin. Wajib untuk kita semua mendapatkan cinta dari Allah. Kalau Allah sudah cinta, insya Allah tidak akan memandang kekurangannya. Betul apa enggak? Cinta tidak akan melihat dosa-dosanya, karena cinta langsung anugerah karunia dari Allah, seperti cintanya guru dan orang tua kepada kita semuanya, Abah Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala
wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma lumilat barang bil barakah wal karamah Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma. Kecintaan kita selalu ditambahkan, terus ditambahkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Dan hati kita senantiasa lewat zikir selalu kepada Allah di dalam istiqomah kita sebagai wujud rahmat dari Allah. Semoga membersihkan kolbu kita, membersihkan hati kita, membersihkan jalan-jalan hidup dan kehidupan kita, dan Allah jadikan sebab rahmatnya di sisa umur kita ini adalah umur yang bermanfaat, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa, negara, dan agama Islam yang kita cintai. Amin Allahumma amin. Dan sebab barokahnya guru dan orang tua tercinta Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, keluarga, anak cucu keturunan kita hadirkan, jadikan hamba-hamba yang istiqomah. Amin Allahumma amin. Mohon maaf apabila ada kehilafan dan kelalaian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.